persendiannya menjadi aus, ya, susah digerakkan, ya. Pernah ketemu ke dokter juga, dibilang, wah ini udah grade 4 nih. Apa sih maksudnya? Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua sehat selalu dan aktif bergerak ya. Siapa dari teman-teman semua yang udah nonton film How to Make Millions Before Grandma Dies? Aduh, itu filmnya bagus banget ya. Kalau misalnya memang agak melankolis, itu bisa sampai bercucuran deh air mata. Tapi mungkin yang agak cuek akan bisa, hah apaan sih? Nggak seru banget atau ketiduran, beda-beda. Tapi menurut saya film itu luar biasa. Nah, di video kali ini ya saya akan membahas tentang film How to Make Millions Before Grandma Dies, tapi bukan tentang filmnya nih, bukan alur ceritanya, bukan sinopsisnya ya, tapi saya akan bahas dari sisi kesehatannya. Oke? Sedikit membuka, mungkin buat yang belum nonton ya, film How to Make Millions Before Grandma Dies ini adalah film dari Thailand, setahu saya Thailand ya, yang mengisahkan tentang seorang nenek dan cucu-cucunya. Dan ini adalah sebuah film keluarga yang apik sekali, menunjukkan kehidupan sehari-hari dan banyak banget Asian value-nya. Kalau nonton ini kerasa banget. Oke? Karena sebelum saya bahas lebih lanjut bisa bikin spoiler, kita langsung masuk yuk di aspek kesehatan yang bisa kita pelajari dari film ini. Yang pertama, yaitu di film tersebut ada seorang karakter, ya kita tidak bisa sebut namanya karena bisa jadi spoiler, yang berdiskusi dengan yang lainnya tentang bagaimana kaki yang sakit. Ya, memang karakter ini sudah tua, ya, dan memang dalam kehidupan sehari-hari wanita usia lanjut akan bisa mengalami keluhan bagian kaki atau ekstremitas bagian bawah nih, tungkai bawah ini. Hal ini memang banyak faktornya, ya. Terutama pada wanita sangat dipengaruhi oleh kondisi hormonnya yang misalnya sudah menopause, dan juga banyak dipengaruhi dari faktor kegiatannya ya. Semakin seseorang itu tidak berkegiatan di saat mudanya, maka di saat tuanya bisa jadi mengalami hal-hal seperti pengeroposan tulang atau juga massa ototnya berkurang, dan juga namanya pengapuran lutut atau kerusakan pada sendi lutut yang berangsur terjadi secara perlahan, yang umumnya terjadi pada usia tua ya. Persendiannya menjadi aus ya, susah digerakkan ya, misalnya untuk aktivitas sehari-hari atau bahkan susah banget buat naik turun tangga. So, itu dia nomor satu pelajarannya adalah wanita tua dengan kaki yang sakit ya. Memang itu bisa terjadi, dan paling penting adalah melakukan pencegahannya, olahraga secara teratur sejak muda. Nah, kayak saya nih, saya saat ini sedang melakukan ikhtiar, usaha nih, habis olahraga, kita syuting begini, ya, tujuannya adalah melihara kekuatan otot dan tulangnya, oke? Yang kedua adalah apabila mengalami sakit tersebut, nah, bisa berobat ke dokter, ya kan? Tentunya dapatkan permasalahannya apa, ya? Kita perlu tahu sebelum diobatin, itu masalah sendi itu harus ketahui, masalah kaki itu, apakah betul itu pengapuran, atau Anda habis jatuh, atau misalnya memang ada kelainan yang berbahaya. Oke, yang kedua, kita bahas mengenai tumor, ya. Nah, kok ngeri banget dok bahas tumor? Iya, soalnya ini yang dibahas di film ini. Nah, tumor, jadi ada sebuah karakter di film ini, ya, yang ada diskusi, karakter baru datang cerita bahwa dia mengalami sakit tumor, ya, atau kanker, ya, yang sudah grade 4. Oh, apa sih maksudnya grade 4 itu? Gitu. Nah, itu yang kita bahas. Jadi, pada waktu disebut grade 4, mungkin di berbagai macam film yang lain, atau pernah ketemu ke dokter juga, dibilang, wah ini udah grade 4 nih. Apa sih maksudnya? Oke, jadi gini, kalau kita bahas soal tumor, gitu, tumor adalah sebuah benjolan. Kalau kita bahas soal kanker, tumor, terutama yang ganas nih, maka kita akan bicarakan mengenai itu dia derajatnya atau stagingnya ya. Nah, derajatnya secara umum kita bisa membagi dari 1 sampai 4 secara umum ya, atau yang lebih detail lagi mengklasifikasi dari mana, apakah tumornya masih terlokalisir atau yang berikutnya sudah menjalar ke limfa atau sudah menjalar ke seluruh tubuh. Dan penghitungannya itu bisa mulai dari 0, 1, 2, 3, 4.
ya. Misalnya 0 nih, kita anggap bahwa tumornya masih terlokalisir di situ, belum kemana-mana, baru merusak jaringannya itu aja, tapi belum kemana-mana, sama sekali terlokalisir masih. Derajat 1 udah mulai merusak, jaringannya lebih luas, tapi sedikit ya menjalar ke limfe atau nodulnya. 2, 3, lebih banyak lagi kerusakan ke jaringannya, dan lebih banyak lagi penjalaran ke limfenya, tapi belum menjalar ke seluruh tubuh. Yang keempat, tumornya atau kankernya tersebut rupanya sudah menjalar ke bagian tubuh yang lain. Ya, contohnya misalnya apabila itu adalah sebuah kanker dari payudara misalnya, apakah dia ada penjalaran ke bagian tulang atau ke usus atau ke bagian tubuh yang lain ya. Dan kalau dari segi ilmuwan saya sebagai dokter spesial ortopedi, bahwa si tumor atau kanker tersebut itu bisa mengalami penyebaran ke tulang. Dan kalau sudah terjadi penyebaran ke tulang, maka dampaknya bisa bermacam-macam. Misalnya sakit di tulang tersebut yang nggak bisa dijelaskan, padahal nggak ngapa-ngapain. Yang kedua, bisa saja tulang itu mengalami patah dengan benturan yang ringan. Contohnya jalan aja jatuh, geprek, patah. Dan lebih parahnya misalnya tulangnya tidak pakai jatuh sudah patah karena si tulang itu termakan dari tumor di dalamnya. Nah, itu dia. Sehingga apa sih yang bisa kita pelajari? Nah, karena itu tumor itu atau kanker tersebut harus terdiagnosa sejak dini. Dan yang kedua, perlu sebaiknya diobati sejak dini sebelum menyebar kemana-mana ya. Nah, karena itu memang nomor 1 kita harus lakukan pencegahan dengan gaya hidup yang sehat. Yang berikutnya, apabila mengalami gejala tertentu atau bahkan kalau Anda beresiko ya terhadap sebuah penyakit tertentu, maka pergilah ke dokter untuk screening atau pemeriksaan. Contohnya buat wanita yang di keturunannya atau orang tuanya memiliki ada kanker payudaranya, maka sebaiknya anak ini ya mesti screening ya, periksa dari awal. Yang berikutnya, misalnya punya gaya hidup yang tidak sehat ya, seperti merokok, minum alkohol, terpapar radiasi, lainnya, maka itu sebaiknya juga melakukan screening dari awal. Nah, untuk info lebih lengkapnya, mungkin Anda bisa mengunjungi website dari Kementerian Kesehatan ataupun juga website yang melakukan promosi kesehatan secara lebih detail ya. Karena saya di sini mungkin hanya bisa berbicara sejauh ini ya, dari keilmuan yang saya punya mungkin masih terbatas dan lebih luas lagi yang dilakukan oleh dokter-dokter yang lebih ahli di bidang. Oke, nah berikutnya kita bahas topik yang ketiga yang dibahas itu, yaitu tentang kemoterapi. Nah, kemoterapi ini kalau kita lihat di film-film itu sering digambarkan sebagai pengobatan buat si kanker atau tumor ini yang bisa bikin orang kepalanya jadi botak, orangnya tersiksa. Nah, jadi kemoterapi ini, ya singkat saja saya jelaskan, berasal dari istilah kemo dan terapi, yaitu terapi yang dilakukan berdasarkan bahan-bahan pengobatan yang dimasukkan ke dalam tubuh kita, bisa melalui suntikan. Nah, tujuan dari kemoterapi adalah membunuh atau menghancurkan sel-sel tumornya. Tapi memang kemoterapi juga punya efek samping, yaitu juga punya dampak terhadap sel tubuh. Contohnya rambut yang paling sensitif, karena itu dia akan mengalami kerontokan. Nah, untuk menjalani pengobatan kemoterapi ini juga nggak bisa sembarangan ya, harus berobat ke dokter dan ditentukan bagaimana stage dari si tumornya tersebut dan apakah memang kemoterapi ini cocok. Karena tumor atau kanker itu juga macam-macam. Ibaratnya kayak buaya darat itu juga macam-macam. Ada yang mulutnya manis, ada yang sukanya ngambilin duit ternyata belakangan. Artinya macam-macam ini si tumornya ini ya. Bisa ada yang tumornya jinak, ada yang ganas. Kalau dilihat dari tabelnya, jenisnya macam-macam. Dan itu pengobatannya beda-beda. Ada yang kemoterapi, ada yang radioterapi, ya. Lalu, artinya kalau sudah melakukan kemoterapi, bisa jadi itu derajatnya mulai sudah agak naik, ya. Ataupun juga ada derajat awal yang dikombinasikan dengan kemoterapi. Nah, ini saya mau nge-share sesuatu justru insight-nya. Hal yang saya pelajarin waktu saya masih di Fakultas Kedokteran, ya, masih di S1. Yaitu saya belajar di Melbourne dan saya melakukan penelitian, program penelitian yang yaitu topiknya adalah tentang cervical cancer, ya.
kanker pada leher rahim. Nah, di situ saya berdiskusi juga dengan supervisor, dan di situ saya belajar beberapa hal. Rupanya ya, kanker itu atau tumor itu ya, justru kalau di awal maka kadang-kadang ada nih yang bisa dioperasi. Nah, dengan dioperasi maka si kanker atau tumor itu diangkat. Nah, dengan diangkat diharapkan sisanya itu sudah bersih. Mungkin ada yang perlu ditambahkan tambahan dengan kemoterapi ataupun radioterapi yang perlu juga ada dosisnya, sehingga ada harapan kesembuhan total untuk pasiennya. Walaupun tetap saja perlu di follow up, ikuti perkembangannya dari 5 tahun atau 10 tahun. Nah, sedangkan kalau di Indonesia yang agak memprihatinkan dari pengalaman saya sendiri, bahwa orang itu kadang-kadang ada nih yang suka berobatnya ditunggu udah parah banget baru berobat, ya, atau udah bergejala berat baru berobat. Yang sementara artinya kalau seperti itu bisa jadi itu tumornya udah kemana-mana dan akibatnya pengobatannya bukan lagi adalah sebuah pengobatan untuk penyembuhan. Bisa jadi hanya untuk memelihara kondisi tubuhnya atau mengurangi rasa sakit. Nah, jadi gitu teman-teman. Jadi memang wanita itu spesial ya. Dari tubuhnya banyak sekali yang terjadi, dari faktor hormonalnya, dari kondisi kakinya ya. Dan berikutnya yang perlu kita ketahui adalah mengenai kunjungi informasi situs kesehatan yang resmi, misalnya dari pemerintah, baik itu dari Kemenkes atau kanal-kanal kesehatan seperti Halodoc, ataupun sesuatu yang resmi ya, sehingga bisa membantu Anda mendapatkan informasi kesehatan yang sekiranya lebih akurat ya. So, mudah-mudahan Anda semua sehat dan aktif bergerak, dan tentunya bisa mendapatkan insight yang baik dari film ini, How to Make Millions Before Grandma Dies. Buat Anda yang belum nonton, nonton deh. Menurut saya cukup bagus. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Support channel ini dengan like, subscribe, klik tombol lonceng untuk tahu kapan ada video baru lagi langsung dikirim ke kamu. Oke, ciao, salam sehat, tetap aktif, dan tetap bergerak.